Sekarang kan musim cabai mahal, Pak. Nah, harga cabai lebih mahal dari cabai-cabean. Nah, kriminal-kriminal, contohnya di Desa Tampu dulu ada pencuri burung. Sudah tingkat kabupaten, bahkan nasional. Yang roto nggak pakai aspal atau mungkin aspal sedang digelodok-gelodok, itu di kanan kiri jalan itu suket. Memang polisi ini tugasnya termasuk melakukan penegakan hukum, melindungi melayani masyarakat dan Kamtibmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat launching Tampu Festival. Acara yang kelima acara inti. Acara yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Sungguh dalam penyajian atau dalam penyambutan kami masih banyak kekurangan, dan kami harap bisa memperbaikinya di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, adapun hal ini kami laksanakan tadi juga sudah disampaikan oleh panitia. Pada intinya kami adalah siap untuk melaksanakan apa agar nanti desa ini akan lebih baik, lebih maju. Namun kesemuanya itu bisa terlaksana dengan dorongan, dengan partisipasi. Dan 1 tahun, kalau nggak salah ada beberapa kegiatan. Yang ini satu sudah dilaksanakan yang 2 kali. Mudah-mudahan dengan diawali launching kegiatan Kompati Desa ini ke depan akan lebih baik. Untuk memberikan suatu aspirasi, kritikan Anda, saran Anda yang kami harapkan selama itu adalah untuk kebaikan ke depan, dan kerjasamanya akan bermanfaat ke depan lebih baik. Para bapak dan saudara, tidak banyak lebar yang saya sampaikan, kami hanya berharap, mari kita junjung harkat martabat Desa Tampu ini agar benar-benar menjadi desa yang sejahtera, baik, masyarakat damai, aman, dan sentosa. Selaku orang kepada beliau kami haturkan.
setahun yang lalu ngobati desa, belum ketika diundang saya juga berpikir oh desa ini ternyata adalah ngopi bareng untuk bersama-sama. Kita kalau udah ngopi pikiran jeng itu barangkali maksudnya panitia, terus muncul inspirasi cerdas untuk bersama-sama kita membangun desa. Datang Mas Agus Takaryanto, marilah kita ikuti pembukaan launching Tambu Festival tahun 2017. Kami berharap mudah-mudahan aman, merupakan suatu Tambu Festival tahun 2017 dimulai. Terima kasih semuanya. Akan dipandu langsung oleh Saudara Bahtiar dan Bapak Haji Fakti. Kepada beliau kami aturkan. Kami bersama kesenian ngobati bareng, kayaknya seragamnya sudah kompak nih Pak Sabto ya. Itu golongan kesehatan Mas. Ini saya informasikan dulu sebelum kita lanjutkan sesi diskusi ya. Ini ada review dari video kreatif Desa Tampo yang kebetulan video kreatif Desa Tampo ini juara 2. Om Swastiastu, selamat malam. Semoga kita mendapatkan satu kebahagiaan dari Allah SWT. Hari ini yaitu tentang sehat dari sisi pemerintahan, sehat masyarakatnya, sehat manusianya, dan sehat semuanya. Jadi tidak hanya secara harfiah rokok itu tidak sehat, kemudian kita di sungai sudah ada perda yang tidak berarti hanya satu fokus menjaga kesehatan dalam tubuh kita. Ini juga sekedar masukan. Diundang hadir rapat jam 18.30. Ini juga golongan kesehatan loh. Jika Anda lemot berarti Anda tidak sehat. Jika kita semua lemot artinya mengundur waktu, mengolor waktu. Kita perlu perhitungkan untuk yang lainnya. Ini juga golongan tidak sehat. Sebenarnya saya tidak terlalu bicara banyak untuk disikapi hal ini. Ini juga sangat berarti dengan kesehatan, karena ini kembalinya sebuah SDM. Karena kami di sini juga melihat banyak hal-hal yang kekurangannya, karena banyak bebarengan kegiatan tadinya rupa-rupanya. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan saran dari Mas Yon tadi bisa ditelaah, diterima oleh semuanya. Yang roto dapat aspal atau mungkin aspal sedang digelodok-gelodok, itu di kanan kiri jalan itu suket atau rumput, wah, tumbuhnya bukan main, ini sudah luar biasa. Ini juga perlu ada pembersihan bersama-sama. Diawali dengan kebersihan, ini memang sangat penting, dan nanti kalau sudah bersih akan indah untuk dipandang. Untuk rentan khususnya disampaikan oleh Pak Tris tadi memang betul, bahkan dari perangkat desa pernah bilang contoh kalau nggak salah sudah 3 kali ke sana. Kami berharap untuk diikuti. Nah, sehingga dengan adanya contoh seperti itulah kami berharap juga seperti itu. Namun harapan kita adalah perlu kita ulangi lagi. Nanti kita teman-teman atau warga kita yang nggak mampu, kita bisa mengantarkan ke puskesmas atau rumah sakit, sehingga kita tidak bingung untuk melakukan hal-hal seperti itu. Untuk ambulans siaga, sehingga masyarakat kita yang tidak mampu bisa kita memanfaatkan. Yang terhormat para hadirin, para undangan semuanya saja. Saya tidak banyak bicara, mungkin to the point aja. Biar dari Doombo, nggak tahu Doombo itu Simbar 1.
curhat sama Pak Punjul. Jadi gini, sekarang kan musim cabai mahal Pak. Nah, harga cabai lebih mahal dari cabai-cabean. Untuk itu Pak, ketika harga cabai mahal, pemerintah hanya bisa menurunkan harga. Jadi ketika cabai harga 100 diturunkan kalau bisa 20.000. Nah, saya sering dengar cerita, cuma cerita, mohon maaf ini Pak Kapolsek, jangan dicatat nama saya. Cuma cerita Pak, isu mungkin benar atau salahnya saya kurang klarifikasi. Banyak sekali kriminal-kriminal, contohnya di Desa Tampu dulu ada pencuri burung, untungnya cuma burung petet, harganya 150, dibawa ke kantor polisi, 3 hari lepas, katanya stres. Tadi yang katanya saya bangun itu maksudnya program PNPM. Jadi memang benar program PNPM itu kepala desa bertanggung jawab, bahkan ada surat pernyataannya harus merawat. Dengan cara apa itu nanti bisa dirembuk bareng-bareng. Karena kemarin saya sudah dibisi tenang di Unkas satu kok nih. Nah, waktu kampanye dulu saya masih ingat pengadaan mobil ambulan. Nah, untuk menagihnya ya BPD saja suruh menagih. Tanggapan dari Pak Kades, jalan itu memang ada, cuma kesepakatannya ketika itu dana dari mana juga belum kita temukan dan belum jelas. Nah, sehingga kita tetap menunggu dan mengajukan proposal maupun musrenbang jam. Kita siapkan 200, ini saya rasa cukup. Namun setelah kita bawa ke Banyuwangi itu tidak bisa, artinya harus cari swadaya seperti itu. Nah, maka dari itu mungkin ada solusi dari Bapak dan Ibu anggota Dewan untuk memberikan suatu langsung. Oke, mungkin tentang masalah jalan ketepatan saya dengan Mas Punjul itu satu komisi, yaitu di komisi 2 tentang salah satunya di pertanian. Tadi jenengan tentang pertanian apa? Oh, cabai-cabean kenapa? Mahal. Ketika mahal, pemerintah misalnya turunkan harga bisa murah. Tidak bisa menaikkan, gitu Bu. Kepada desa atau belum? Kalau sudah menjadi aset desa, otomatis perawatan ada di desa. Cukup sekian. Itu bisanya menekan harga, bisa mengatur harga itu sembako. Kalau sembako itu memang pemerintah punya kewenangan. Bisa dibiayai oleh ADD maupun DD. Mana yang memang pokok tapi tidak bisa dibiayai. Mengapa tadi Pak Lurah mengatakan bahwa mobil sehat atau ambulan atau apa namanya tidak dimungkinkan untuk dianggarkan dari APBD, ADD, tapi bisa dianggarkan dari APBDes. Maksudnya bisa dibeli oleh desa tapi bersumber dari swadaya masyarakat. Alhamdulillah, saya menghormati teman saya Pak Punjul. Stres maksudnya ini apa? Stres kemudian nggak bisa dilanjutkan. Oh iya, saya jawab begini. Alhamdulillah. Yang pertama saya akan memberikan tanggapan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Camat. Memang polisi ini tugasnya termasuk melakukan penegakan hukum, melindungi melayani masyarakat dan Kamtibmas. Salah satu contoh tadi, kalau ada pencurian harus mempunyai 2 alat bukti yang cukup. Itu aja kuncinya. Tadi kalau mau menangkap tidak ada buktinya, tidak bisa dilanjutkan. Jadi jangan khawatir kalau sudah ada bukti, kemudian ada saksi, jelas itu tidak ada alasan lain untuk dilanjutkan. Kemudian ada dua versi atau 2 masalah atau dalam mengajukan perkara. Kalau hanya sifatnya kerugiannya hanya 250 ke bawah, ya nggak mungkin lah kita lanjutkan ke pengadilan. Cukup nanti bisa diselesaikan di desa. Tapi kalau hanya kerugiannya 250 rupiah, kemudian kita lanjutkan, nanti diketawakan sama pengadilan sana. Jadi cukup nanti diselesaikan di pengadilan. Tapi kalau dampaknya ini meskipun 250 rupiah,
itu 250.000 rupiah itu dampaknya luas, kemudian sering melakukan, ya tetap kita lanjutkan. Sudah tingkat kabupaten, bahkan nasional. Ya. Jadi saya menghimbau pada saat kesempatan ini, karena apa? Kalau kita menangani kasus mayat, kalau nanti ini ditemukan bahwa ini karena tindak pidana atau kejahatan, ya harus kita otopsi, gitu. Tapi kalau tidak diperiksa oleh kesehatan, bagaimana Pak Polisi bukan profesor untuk mengurusi kesehatan? Jadi langkah pertama untuk menunjukkan bahwa ini tidak ada unsur kejahatan dari orang lain, ini harus diperiksa secara medis dari kesehatan. Monggo, karena itu. Kita dari awal dengan nuansa hati yang enak, datang pulang dengan nuansa yang enak pula ya. Kita di sini berkumpul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.